Ya, baik. Selamat datang di podcast Kebangsaan Kelompok 1, kelas A, Angkatan 1, Latsar CPNS BRIN 2025. Hari ini kami akan mengangkat topik mengenai isu kontemporer, yakni krisis lingkungan global, khususnya krisis iklim. Langsung saja kita akan mendengar pandangan masing-masing mengenai krisis iklim global yang tengah berlangsung saat ini, dampak atau apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi krisis iklim. Silakan dimulai dari Bang Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isunya tentang perubahan iklim. Perubahan iklim tentunya ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat desa karena kebetulan kan kami dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Ada beberapa dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat desa khususnya. Yang pertama itu khususnya bagi masyarakat pesisir tentunya akan mempengaruhi pola terkait jadwal melaut mereka ketika terjadi perubahan iklim secara ekstrim. Tentunya mereka akan menyesuaikan jadwal melaut mereka sehingga akan ada waktu di mana mereka tidak akan melaut. Pada waktu tersebut tentunya mereka akan mencari pekerjaan sambilan atau pekerjaan yang baru di mana umumnya pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan sambilan tersebut relatif lebih kecil dari pekerjaan melaut. Yang kedua, bagi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai contohnya pembudidaya rumput laut, tentunya kenaikan permukaan air laut ataupun gelombang air laut yang tidak normal yang merupakan gejala dari perubahan iklim tentunya itu dapat merusak atau mengganggu pertumbuhan daripada rumput laut itu sendiri. Nah, ini bisa terjadi kerugian secara ekonomi di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani, perubahan iklim juga sangat mempengaruhi kekeringan yang berkepanjangan sebagai salah satu gejala dari perubahan iklim tentunya dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan bisa terjadi kerugian secara ekonomi juga di sini. Kemudian yang keempat, meskipun demikian dari aspek positifnya perubahan iklim ini tentunya dapat memungkinkan desa-desa atau masyarakat desa untuk mencoba varietas atau tanaman baru yang mungkin sebelumnya tidak cocok dengan iklim lokal di desa mereka. Sehingga ini meningkatkan diversifikasi hasil pertanian dan potensi pendapatan mereka sendiri. Dari fenomena perubahan iklim tentunya ada berbagai strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Di antaranya adalah saving pendapatan, memperkuat gotong royong, mencari pekerjaan baru, dan mencari varietas tanaman pertanian yang baru. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ruslan. Selanjutnya Bang Haise, silakan. Baik, terima kasih. Dalam hal ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Perubahan lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita ataupun cara masyarakat untuk berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan dalam interaksi sosial itu penggunaan bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan. Beberapa tahun yang lalu, seperti kita ketahui bersama, seperti COVID-19 itu, kita dilarang untuk bertemu dengan yang lain sehingga komunikasi antara sesama masyarakat itu tidak ada. Dengan demikian, bahwa lingkungan ini sangat mempengaruhi interaksi sosial kita. Terlebih juga dalam saat ini, lingkungan yang dipengaruhi juga dengan lingkungan digitalisasi, sehingga pengaruh bahasa itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Dan saat ini juga kita ketahui bersama, yaitu penggunaan daripada AI, Artificial Intelligence itu, dan ini juga sangat berpengaruh dalam penerjemahan dalam bahasa, sehingga itu juga akan mempengaruhi penggunaan bahasa. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh sekali, tidak hanya dalam lingkungan seperti yang disampaikan tadi ada iklim ya. Nah, kita ketahui bersama dalam lingkungan iklim, saya ambil contoh dari suku Batak Toba. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi suara. Ya. Jadi suara di daerah Batak Toba itu pada dipengaruhi oleh lingkungan yang berbukit-bukit, sehingga suara yang ditimbulkan oleh itu menimbulkan suara yang besar. Tetapi konotasinya jadi negatif terhadap orang Batak. Ya, ya. Jadi ya, yang dapat saya simpulkan di sini adalah mengenai lingkungan dan bahasa ini, yaitu bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi seseorang ataupun masyarakat dalam berbahasa, dan gaya bicaranya juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan pengaruh daripada lingkungan terhadap penggunaan bahasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Selanjutnya Bang Raditya, silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dari bidang kepakaran saya bahwa perubahan iklim yang terjadi itu mostly atau hampir pasti itu disebabkan oleh pemanasan global, di mana pemanasan global ini terjadi akibat emisi gas buang yang timbul akibat dari efek gas rumah kaca dari pembakaran-pembakaran yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Kemudian dari udara panas yang terjadi akibat pemanasan global ini, itu nantinya kebanyakan manusia itu yang terutama yang ada di daerah tropis akan menggunakan pendingin ya, di mana pendingin itu sendiri membutuhkan energi dan di mana energi itu biasanya timbul dari pembangkit listrik yang menggunakan tenaga fosil gitu ya, yang tidak terbarukan. Nah, itu akan menjadikan siklus pemanasan global yang sangat tidak baik. Nah, oleh sebab itu, eh, kami di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi selalu menekankan bahwa kita harus pindah ke bahan bakar atau sumber-sumber energi yang berasal dari sumber energi yang terbarukan. Salah satunya kekuatan di Indonesia, kita memiliki sumber energi atau yang biasa kita sebut sebagai bioenergi, di mana bioenergi ini nantinya bisa membuat Indonesia menuju kepada net zero emission. Jadi artinya emisi itu akan dihasilkan oleh energi-energi yang berasal dari tanaman misalnya. Nah, nanti akan juga diserap oleh tanaman itu sendiri gitu. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya net zero. Sementara kira-kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Radit. Selanjutnya Bang Fuad, silakan. Tentunya ya perubahan iklim itu sangat erat kaitannya dengan laut, yang dimana laut ini bisa berperan sebagai subjek yang mempengaruhi perubahan iklim maupun objek yang dipengaruhi. Contohnya, laut ini dapat menyerap karbon ya. Jadi laut ini dapat menyerap karbon sekitar 30% ya, yang dihasilkan oleh manusia setiap tahun. Akan tetapi, karena penyerapan karbon tersebut mempengaruhi juga lingkungan di laut, jadi terjadi pengasaman laut seperti itu, yang dapat mengancam terumbu karang dan ekosistem di laut seperti itu. Mungkin untuk sementara itu dari seperti itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Fuad. Dan terima kasih untuk semua pembicara kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.